satu dari sekian SMK yang ada di Kabupaten Tuban. Pelajaran di akuntansi, siswa dapat mengetahui pembukuan keuangan baik untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Siswa dapat melakukan pembukuan keuangan minimal bagi dirinya sendiri dan perusahaan pada umumnya. Anak, untuk pelajaran Microsoft Excel, kita akan menggunakan cara biar lebih matang prakteknya dan lebih memahami teori Excel, Microsoft Excel tentang pengolah angka, maka kita akan membuat proyek. Jadi di sini Bu Aini akan menerapkan model pembelajaran Protum, yaitu singkatan berbasis proyek dan kuantum. Apa itu kuantum? Kuantum di sini artinya kita mau otak kita itu bisa cepet. Jadi kalau selama ini kita belajar kok nggak masuk-masuk, belajar kok males, itu karena kita belum sadar bahwa kita itu sebenarnya punya otak yang cerdas. Nah, di dalam proses pembelajaran kuantum ini kita akan membuat bagaimana otak kita berpikir lebih cepat, lebih pintar, dan lebih cerdas. Siap? Siap ya? Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan belajar tentang aplikasi pengolah angka menggunakan software Microsoft Excel. Gimana caranya? Untuk membuat seperti ini, kita menggunakan fasilitas data, kemudian data validation. Klik data validation. Di sini bagian setting ada pilihan allow, kita pilih yang bentuknya list. Kemudian di bagian source kita ketik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sesuai kebutuhan dan klik OK. Selain sheet siswa, di sini juga ada sheet SPP. Ini ada tabel data pembayaran SPP. Yang terdiri berbagai kolom. Yang perlu kita lihat di sini adalah contoh kolom yang menggunakan rumus. Di sini menggunakan rumus sama dengan D6, yaitu sel D6 ditambah dengan sel E6. Hasilnya seperti ini. Cara lain bisa menggunakan fungsi sum. Tiap rumus harus diawali dengan tanda sama dengan atau plus. Kita pilih tanda sama dengan, sum, kurung buka, klik sel yang akan dijumlahkan. Misalnya 2 sel, maka 2 sel ini yang kita sorot, yaitu D6 dan E6. Kurung enter. Hasilnya sama dengan perintah penjumlahan. Ya. Sekian tutorial tentang Microsoft Excel untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya bisa dikembangkan sendiri sesuai kreativitas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Namanya berapa anak? 4. Kenapa ini 4 anak? Izin. Karena jalan ya? Jalan Agustus ya? Ya. Oke anak-anak, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan informasi menggunakan aplikasi pengolah angka. Apa nak? Pengolah angka. Kalau kemarin udah pengolah kata, maka sekarang kita fokus ke pengolah angka.
angka. Kira-kira menggunakan software apa ya? Excel. Ya. Dia adalah software yang memang banyak digunakan hari ini ya, Microsoft Excel. Di SMP sudah pernahkah? Sudah. Kita di sini hanya meningkatkan kemampuan kita gitu ya. Kalau kemarin sudah pernah, maka hari ini diingetin lagi dan dinaikkan levelnya. Harus lebih pintar. Siap? Siap. Ya. Yang kedua, Bu ini akan menggunakan sistem proyek. Itu kenapa sistem proyek? Karena nanti sifatnya kelompok, biar nggak sendirian ngerjakannya. Satu kelompok maksimal 4 orang. Boleh 3, boleh 4. Jelas? Kemudian kenapa berbasis proyek? Ini saya tambahin lagi biar nggak proyek saja, kita tambahkan sistem model pembelajaran yang lebih menarik, yaitu kuantum. Sehingga Bu Aini ingin kalian semua bisa aktif, bisa senang ketika belajar Microsoft Excel. Kira-kira mau nggak? Mau ya? Ya. Silakan nanti bebas memilih kelompoknya ya. Kalau bisa yang rumahnya berdekatan sehingga ketika mengerjakan tidak terlalu jauh janjiannya, ya. Oke, nanti saya kasih waktu untuk membagi kelompok. Halo. Hai. Sekarang fokus dulu ke apa yang ingin Bu Aini sampaikan. Jadi ketika kita sudah belajar Microsoft Excel, maka kita harus bisa membuat sebuah minimal ya pemanfaatannya untuk laporan keuangan. Kalau hanya membuat biasa, itu anak SMP gitu ya. Makanya untuk anak yang levelnya sudah menengah gitu ya, di SMK kita harus latihan membuat sebuah aplikasi laporan keuangan. Judulnya nanti harus berbeda tiap kelompok, tidak boleh sama. Silakan dikomunikasikan ke Bu Aini sebagai guru pembimbing simulasi digital. Saya mau membuat laporan apa Bu, gitu ya. Selain kita membuat laporan keuangan, maka kita harus tahulah gimana caranya. Pengen tahu nggak? Butuh contoh nggak? Butuh. Ini akan menampilkan nanti setelah ini video tutorial cara membuat aplikasi keuangan. Siap penonton? Oke, terima kasih. Oke anak, saatnya kita akan melihat sebuah video tutorial mulai dari bagaimana cara membuka Microsoft Excel sampai nanti membuat laporan keuangan. Aplikasi pengolah angka dalam ini adalah menggunakan software Microsoft Excel. Klik Excel 2013. Kita pilih Blank Workbook. Secara default tampilan Microsoft Excel sebagai berikut. Yang terjadi berbagai menu, ikon-ikon, dan tampilan utama yang disebut sheet. Di dalam sheet terdapat sel-sel. Sel merupakan penggabungan antara kolom dan baris. Sel G8 berada di kolom G dan baris ke-8. Kurung buka, klik sel yang akan dijumlahkan. Misalnya 2 sel, maka 2 sel ini yang kita sorot, yaitu D6 dan E6. Kurung enter. Hasilnya sama dengan perintah penjumlahan. Kita juga harus mengenal yang namanya format sel. Buat apa? Berubah menjadi rupiah secara langsung. Agar langsung berubah menjadi rupiah, maka sel ini harus kita format. Caranya, klik kanan, format sel, bisa menggunakan currency atau accounting. Di sini misalnya kita menggunakan currency, memilih simbol. Di sini banyak simbolnya, berbagai negara. Kita pilih yang simbol negara Indonesia, rupiah, dengan bentuk negatifnya min, decimal place-nya 0.
karena ini sudah duduk per kelompok kan? Lebih jelasnya tiap kelompok akan saya bagi video ini. Jadi ditonton per kelompok masing-masing, jelas? Nanti kalau yang pas bagian nggak jelas bisa diputar ulang, biar kalian bisa mencoba di rumah. Mau? Mau. Ya, nanti flash disknya bisa pakai flash disknya atau pinjam flash disknya Bu Aini. Ya. Halo. Sebelum dilanjutkan, kalian sekarang coba sambil berpikir judul. Setiap kelompok kira-kira mau bikin laporan keuangan apa? Laporan keuangan misalnya koperasi sekolah, laporan keuangan misalnya kredit itu loh, lembaga kredit itu loh ya, atau laporan keuangan misalnya apa yang paling gampang, toko apa gitu ya, jelas? Jadi setiap kelompok silakan berdiskusi, kemudian laporan ke saya masing-masing judulnya sambil saya kopikan videonya untuk di setel atau dilihat di masing-masing kelompok. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Jelas. Oke. Langsung ditonton ya sama kelompoknya. Yang nggak jelas bisa ditanyakan ke Bu Aini dari video itu. Anak-anak, setelah kalian melihat video sekilas, nanti bisa diperjelas di rumah. Oke? Bisa dari laptop masing-masing kelompok, atau kalau yang satu kelompok nggak punya laptop, maka harus ke warnet. Jelas? Jelas. Sekarang saya coba, selain pakai video tutorial, kita langsung praktek aplikasi membuat laporan keuangan langsung dari saya, biar lebih jelas. Cari Microsoft Office dulu ya, kemudian cari Microsoft Excel. Yang dipilih apa tadi? Blank workbook apa? Billing statement? Blank itu artinya kosong, Mbak. Ya. Blank itu artinya kosongan, belum ada isinya, masih kosongan. Ya. Ini adalah tampilan Excel pertama kali. Perhatikan, kalau kalian mau membuat laporan, itu minimal ada 2 sheet. Minimal ada berapa sheet? 2. Ada sheet 1 dan nanti keluar sheet 2. Sheet 1-nya isinya menu. Apa? Menu. Sheet 2-nya isinya rumus-rumus laporan keuangan yang digunakan. Misalnya, sheet 1. Cara merubah nama sheet, klik 2 kali. Klik. Nah, setelah itu ganti misalnya home. Kemudian yang sheet 2 kita kasih judul laporan misalnya. Di dalam home, perhatikan, saya akan membuat kotak misalnya. Ini saya buat dasar. Kita insert. Oke. Kalau kita pakai insert sheet, apa Mbak? Insert sheet. Nah, di dalam sheet ini kita cari tombol, bentuk tombol. Nah, bentuk tombolnya kita kasih tulisan laporan. Bentuk tombolnya bisa kita pilih macam-macam di sini, Mbak, sesuai selera. Misalnya gini. Kalau mau buat di tengah, pakai perintah apa? Home. Ininya dipilih center, biar tulisannya di tengah. Hurufnya bisa dibesarkan. Nah ini caranya ngelingkan. Ingat-ingat cara ngeling. Ngeling itu berarti menuju. Ya, misalnya begitu saya klik laporan, maka dia akan menuju ke sheet laporan. Caranya gimana? Klik kanan sampai muncul tulisan hyperlink. Tulis sheet ya, cara ngeling ya, cara ngeling pada Microsoft Excel. Klik kanan, pilih hyperlink. Kemudian akan keluar kotak dialog seperti ini. Ya.
Kita pilih yang mana kira-kira? Pilih yang please in this document. Silahkan diklik. Please in this document. Ditulis Mbak, biar nggak bingung. Pilih please in this document. Kemudian kita klik yang laporan. Nah, laporannya diklik. Oke, terakhir. Maka coba perhatikan. Sekarang ada simbol tangan. Begitu saya klik laporan, dia akan masuk ke laporan. Betul nggak? Ya. Sekarang di bagian laporan kita insert, save lagi. Sekarang kalian membayangkan, kira-kira kalian tuh mau buat laporan tuh halamannya apa saja? Kalau Bu Aini tadi yang ada di video, itu filenya Bu Aini itu jumlahnya ada 20 sheet. Banyak sekali sheetnya. Ya, maka dari itu kalau bisa kalian minggu depan konsultasi dengan Bu Aini. Bisa lewat media handphone, SMS, telepon, atau pakai Facebook boleh. Mungkin ada 1 atau 2 orang silakan mewakili kelompoknya untuk menyampaikan kesimpulan yang diperoleh selama pembelajaran kita. Ayo Mbak Nurul, mau kamu di depan, silakan Nurul. Menurut kamu sehari ini kamu sudah dapat apa saja kesimpulannya? Silakan. Terserah. Sesuai pemahaman kamu tentang Microsoft Excel yang sudah Bu Aini jelaskan tadi. Yang dari pembelajaran ini kami bisa mengambil kesimpulan cara pembuatan proyek laporan keuangan dalam Microsoft Excel. Untuk kelompoknya Mbak Nurul tadi membuat apa judulnya? Laporan keuangan Tentang koperasi sekolah. koperasi sekolah. Jadi nanti minggu depan sudah harus bisa mencoba membuat laporan keuangan koperasi sekolah. Kalau di sekolah itu berarti koperasinya kira-kira ada apa saja di dalamnya? Jualan apa saja kira-kira? Barangnya apa saja gitu ya? Ya, terus nanti uang masuk, uang keluar apa saja. Oke? Oke, terima kasih Mbak Nurul. Kita kasih applause buat Mbak Nurul. Oke anak-anak, kita sampai di tahap akhir dari pertemuan kita hari ini ya. Jadi hari ini kita tadi sudah mencoba mengulang dan menambahi ilmu kita tentang Microsoft Excel. Yang dulu di SMP hanya pakai fungsi gampang, misalnya fungsi apa yang dipakai di SMP? Sum ya. Terus kalau rata-rata pakai apa? Average, average ya. Kalau mau menghitung jumlah data, kon, ingat gak? Kemudian kalau mau nyari nilai maksimal pakai perintah apa? Mak. Ya, itu hanya standar. Hari ini nanti dengan laporan keuangan kalian akan banyak menggunakan rumus lain. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya referensi dari internet. Sesuaikan dengan judul kalian. Untuk dikumpulkan adalah 1. Laporan keuangan. Jadi minggu depan kalian sudah mengumpulkan dalam bentuk laporan keuangan Microsoft Excel. Sedangkan cara pembuatan proyek keuangan boleh dikumpulkan minggu depannya lagi. Ya, yang lain jangan lupa minggu depan kelompok terbaik akan saya kasih hadiah. Akan ada surprise untuk kelompok dengan hasil terbaik. Makanya semangat, selain nilai nanti saya kasih hadiah plus. Semangat.